warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin doa. Mari semoga jalan dimulai, kita berdoa sama-sama. Kita dimulai. Oke, sekarang kita presensi dulu. Adakah yang nggak masuk hari ini? Fahri. Fahri kenapa nggak hadir? Fahri sakit. Sakit. Arif sakit. Terus Aidil Alfa ya. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, aku mau tanya dulu, adakah yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Konsep periodisasi dan konsep kronologi. Contoh dari konsep kronologi itu ada peristiwa apa? Ada perumusan dan pengesahan dasar negara. Nah, setelah kita mempelajari tentang konsep berpikir sejarah, materi kita hari ini ada tentang penelitian sejarah. Nah, dalam materi ini kita diharapkan untuk mampu menganalisis pengertian penelitian sejarah, metode penelitian sejarah, dan sumber penelitian sejarah. Ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama apa? Heuristik atau Pengumpulan data dari berbagai sumber sejarah. sebelum kita menuliskan penelitian sejarah, kita itu harus mengumpulkan sumber-sumbernya. Nah, sumber-sumber sejarah itu sudah pasti asli, sudah pasti benar atau enggak? Enggak. Nah, maka dari itu perlu adanya tahap verifikasi atau Melakukan pemeriksaan keaslian sumber sejarah. Nah, setelah sumber sejarah itu sudah dipastikan kebenarannya atau keasliannya, maka ada tahap yang ketiga, yaitu interpretasi atau menafsirkan dan memahami makna dari keterkaitan sumber sejarah yang terjadi. Oke, benar. Interpretasi itu adalah menafsirkan dan memahami makna dari keterkaitan sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi. Berdasarkan sifat itu ada berapa? 2. Ada 2, yaitu sumber Primer dan sumber sekunder dan sumber sekunder. Sumber primer ini merupakan sumber utama dari penelitian sejarah. Kenapa dikatakan begitu? Ada yang tahu? Karena langsung, benar. Karena sumber primer itu dibuat bersamaan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, ada yang bisa menyebutkan contohnya, contoh dari sumber primer? Apa mbak? Arsip, terus arsip, fosil, artefak, terus wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah. hasil wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah. Benar ya? Sumber sekunder itu adalah sumber yang diperoleh dari penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau saksi sejarah. Berarti sumber sekunder ini kebalikan dari sumber primer. Maka dari itu sumber sekunder ini dibuat setelah suatu peristiwa itu terjadi. Sekarang ada sumber sejarah berdasarkan bentuk. Ada berapa? 3. Apa saja?
tertulis benda lisan. Nah, contoh dari sumber tertulis itu ada yang bisa menyebutkan prasasti, naskah, buku, surat kabar. ya benar. Jadi sumber tertulis itu ada prasasti atau sumber sejarah yang tertulis di batu, terus ada surat-surat, terus ada naskah kayak naskah proklamasi gitu, terus ada buku dan dokumen-dokumen. Lalu sumber benda, contohnya Bangunan seperti candi dan arca, peralatan seperti tambang. nah, ada bangunan seperti candi dan arca, lalu peralatan hidup seperti kemira. Lalu sumber lisan contohnya Tradisi lisan seperti petuah dan cerita rakyat. nah, kalau sumber lisan itu ada tradisi lisan seperti petuah atau cerita rakyat. Sekarang saya punya LKPD. LKPD-nya dalam bentuk TTS atau teka-teki sila. Nah, ini kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi langsung ditulis di sini nama kalian dan teman sebangku. Mbak, 3 ya? 3. Apa? 3. Ya boleh. Oke. Oke, jadi kalian udah mengerjakan LKPD-nya tadi. Sekarang dikumpulkan LKPD-nya. Sudah dikumpulkan semua? Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Gimana, ada yang mau menyimpulkan? Penelitian sejarah adalah cara mengkaji peristiwa sejarah berdasarkan pemahaman ilmiah, yaitu statistik, verifikasi, prestasi, Dan historiografi. Ya. Lalu sumber sejarah berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan sumber sejarah berdasarkan bentuknya ada sumber sejarah dan sumber lisan. Oke, makasih Mbak Denisa sama Mbak Sela udah mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk minggu depan kita ada ulangan harian ya. Ada 30 soal pilihan ganda. Materinya itu dari pengertian sejarah sampai sumber sejarah yang diterangkan tadi. Jadi jangan lupa dipelajari ya. Ya. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, silahkan salah satu memimpin doa. Sambil ditutup kita berdoa bersama-sama. Damai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa wa al-haqqa wa arina al-batila Amin. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.